Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa yang di sorga, kami mengucap syukur hanya kepadamu Tuhan, karena hanya oleh anugerah kasih-Mu kepada kami, sehingga saat ini kami boleh ada sebagaimana Tuhan telah memberkati kami. Saat ini Bapa di sorga, kami mohon biarlah kiranya Engkau menerangi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus ketika kami akan membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan Engkau membuka hati dan pikiran kami, agar supaya kami beroleh pengertian yang dalam akan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar hamba-Mu Tuhan dapat memberitakan firman-Mu yang adalah kebenaran bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga, berfirmanlah bagi kami saat ini. Kami mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-28, ayatnya yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Shalom saudara-saudaraku yang selalu diberkati Tuhan. Sebagaimana janjinya, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Dan oleh penyertaan Tuhan, kita ada sehat semuanya. Kuat iman dan imunnya. Kita mengucap syukur dalam keadaan apapun, dalam musim kehidupan yang terjadi. Saudara-saudaraku, setelah kita menjalani masa PSBB, ada wacana kita akan memasuki masa normal baru. Kita dapat menyesuaikan diri dengan berbagai aturan dan protokol kesehatan dalam melawan pandemi COVID. Kita yang tidak terbiasa akan dibiasakan dengan situasi dan budaya yang baru untuk beraktivitas kita sehari-hari. Menjadi pertanyaan, apakah semuanya akan kembali normal? Rasanya hari-hari saat ini yang kita jalani tidak normal ya. Dulu cuci tangan untuk makan. Sekarang di mana-mana disuruh selalu cuci tangan, tapi tidak dikasih makan. Dulu kalau ketemu, kita jabat tangan, cipika-cipiki. Sekarang ketemu, salam namaste. Atau angkat kaki, cepat-cepat pergi, tidak boleh bersentuhan. Jaga jarak.
dunia sedang sakit. Dulu iman yang harus kuat, sekarang imun yang jadi fokus karena dunia sedang waspada. Dulu kata negatif tidak bagus, sekarang kata positif ditakuti orang. Dulu senyum yang dibagikan, saudara, sekarang masker yang dibagikan. Semua orang wajib untuk pakai masker kalau keluar rumah. Dan masih banyak lagi yang sudah berubah di tengah kehidupan kita. Kita harus biasakan yang tidak biasa. Dunia sudah berubah karena pandemi COVID. Tapi ada yang tidak berubah, yaitu Tuhan Yesus, yang tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dialah yang telah bangkit, menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan sebelum Yesus naik ke sorga, Ia meneguhkan iman percaya mereka dengan mengatakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Kalimat ini, saudara-saudara, adalah kunci dari amanat agung. Dalam ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sebab kalau hanya dari kata "karena itu pergilah", "jadikanlah", dan seterusnya, ini hanya merupakan perintah biasa-biasa saja. Sama seperti saya memerintahkan seorang anak pemuda yang bernama Rudi untuk membagikan sembako kepada jemaat. Ya, kalau Rudi mau, dia melakukannya. Tetapi kalau lagi tidak mau, tidak senang di hati, mungkin saja dia berkata, "Emang siapa lu nyuruh-nyuruh gua?" Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, amanat ini sampai hari ini masih dilaksanakan. Karena yang memberi perintah adalah pribadi yang agung, punya otoritas di sorga dan di bumi, yaitu Yesus Kristus. Amanat ini menjadi luar biasa karena pribadi yang menyuruh, yang memberi perintah, bukan sembarang orang. Tetapi Dialah yang berkuasa di sorga dan di bumi. Di dunia ini, saudara-saudara, banyak orang yang berkuasa, tapi terbatas. Sedangkan kuasa Yesus tidak dapat dibatasi oleh apapun. Dan yang mengenal dan mengasihi Dia mau melakukan apa yang diperintahkan. Bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-23. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23 dikatakan, "Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Setiap perbuatan yang kita lakukan, termasuk pelayanan yang kita lakukan di gereja atau di luar gereja, kita lakukan itu, saudara, semua seperti untuk Tuhan.
maka kita akan selalu bersuka cita, bukan mengomel, bukan bersungut-sungut. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, perintah Yesus ini hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang sudah dibaharui oleh Roh Kudus, baik hati dan pikirannya, sehingga ia mengerti sedalam-dalamnya akan tugas dan fungsi serta tanggung jawab yang diikuti dengan perbuatan yang baik, yang menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya berisi 3 hal yang penting, yaitu yang pertama, didahului dengan penegasan dan ada wibawa atau otoritas tertinggi serta kuasa terbesar yang ada pada Yesus. Itu sebabnya Tuhan Yesus memberi perintah, pergilah. Ada 5 kata yang diucapkannya. Pergilah, jadikanlah, baptislah, ajarlah, dan ketahuilah. Atas perintahku, lakukanlah itu karena aku memiliki otoritas untuk itu. Kata-kata ini saudara mau menjawab akan keraguan-raguan dari murid-muridnya, seperti yang diungkapkan di dalam ayatnya yang ke-17. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Di mana saudara-saudara, keraguan-raguan ini adalah bagian kehidupan kita sehari-hari yang menyatakan suatu pertanyaan, apa betulkah itu? Apa benarkah itu? Ketika keadaan lancar-lancar saja, aman terkendali, kita dengan mantap percaya. Tetapi ketika ada kesulitan hidup, kita mulai meragukan akan kuasa Tuhan. Sebagian kita tunduk kepada firman Tuhan. Sebagian lagi saudara-saudara masih mempertanyakan, apakah benar Tuhan itu ada, dapat menolong kita di tengah pergumulan kita. Nah saudara-saudara, iman ini bisa mati, bisa goyah kalau dikikis sedikit demi sedikit dengan benih keraguan. Ragu akan kehadiran Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam hidup ini. Dan firman Tuhan saat ini mengingatkan dan menyadarkan kita untuk tidak meragukan akan kuasa dan kasih setianya di dalam hidup kita. Sebab Tuhan Yesus menyatakan kepada kita bahwa Dia menyertai kita sampai akhir zaman, dan itu adalah janjinya. Yang kedua, saudara-saudara, Tuhan Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya, berisi perintah untuk pergi menjadikan semua bangsa murid Yesus, membaptis serta mengajarkan perintahnya. Kata pergi, saudara, berarti melangkah. Bukan saja ke dalam, tetapi keluar, memberitakan Injil atau kabar baik tentang Yesus. Ini adalah tugas wajib untuk dilaksanakan oleh saya dan saudara-saudara dan semua orang yang percaya kepada Tuhan, apapun profesinya, supaya orang mengenal Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat.
Kemana saudara? Semua bangsa, yaitu sampai ke ujung bumi. Ujung bumi ini ada di mana saudara? Selangkah demi engkau berpijak itu adalah dimulai dari orang-orang yang dekat denganmu. Apakah itu keluarga, teman, saudara, tetangga. Sejauh mana engkau bisa menjangkaunya? Memberitakan Injil bukan saja dengan kata-kata yang manis, dengan indah, dengan kata-kata yang sedap didengar, tetapi perbuatanmu. Yesus ada dalam karakter hidup kita. Karena itu perkataan dan perbuatanmu harus sejalan. Jangan bertolak belakang karena Injil adalah kabar baik. Dan yang ketiga saudara-saudara, perintah Yesus berisi janji penyertaannya. Saudara-saudara, Tuhan Yesus tahu bahwa dalam melaksanakan tugas ini dan pengutusan murid-muridnya, termasuk saya dan saudara-saudara, akan menghadapi banyak tantangan, hambatan dan masalah. Karena itu Tuhan Yesus katakan, kuasa Tuhan akan selalu menyertai setiap orang percaya, sampai kapanpun dan dimanapun, bahkan di dunia ini, sampai dunia ini berakhir. Karena itu saudara-saudara jangan takut dan gentar. Jalani kehidupan saat ini di masa abnormal atau normal, bersama di dalam Tuhan. Dialah yang berkuasa di surga dan di bumi, dan di dalam kehidupan kita yang memberikan jaminan dan penyertaannya bagi masa depan kita yang belum kita mengerti, yang belum kita ketahui saat ini. Tapi marilah saudara-saudara, kita hidup di dalam firman-Nya supaya kita tidak goyah. Amin.